طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. ثم إلى الرحمن وشهد رسول المستهدين خصوصا Syekh Muhammad bin Sa'id bin Hamad al-Busiri anna Allah yurid darajati fil jannah wa yu'id alaina min ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utawi iki ku nerangkan fasal as-saminu kang kaping 8. As-saminu kang kaping 8. Fi jihadi Rasulillah ing dalem perange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jihadi Rasulillah ing dalem jihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'at qulubal ida amba ubi satihi kanab atin ajfalat guflan minal ghanami. Ra'at ngagetaken. Ra'at ngagetaken. Ra'at ngagetaken qulubal ida ing pira-pira atine pira-pira musuh. Qulubal ida ing pira-pira atine pira-pira musuh. Qulubal ida ing pira-pira atine pira-pira musuh amba ubi satihi. Apa pira-pira kabar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amba ubi satihi apa pira-pira kabar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanab atin kaya aumane singa. Kanab atin kaya aumane singa. Kanab atin kaya aumane singa ajfalat kang ngagetaken apa nab'ah. Ajfalat kang ngagetaken apa nab'ah. Ajfalat kang ngagetaken apa nab'ah. Guflan ing pira-pira hewan kang lalai. Ing guflan ing pira-pira hewan kang lalai kang lali. Guflan ing pira-pira hewan kang lalai utawa kang lali minal ghanami saking wedhus. Minal ghanami saking wedhus. Minal ghanami saking wedhus. Minal ghanami saking wedhus. Mazala yalqahumu. Mazala ora gingsir-gingsir sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazala ora gingsir-gingsir sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalqa. Iku ketemu sinten Nabi Muhammad hum ing ida fi kulli mu'tarakin ing dalam saben-saben medan peperangan. Fi kulli mu'tarakin ing dalam saben-saben medan peperangan. Fi kulli mu'tarakin ing dalam saben-saben medan peperangan. Hatta hakau sehingga nyerupani apa al-ida. Hatta hakau sehingga nyerupani apa al-ida bilqona kelawan pira-pira tombak. Bilqona kelawan pira-pira tombak. Bilqona kelawan pira-pira tombak. Lahman ing daging. Lahman ing daging. Lahman ing daging ala wadomi kang tetep ing ngatasé kayu landasan motong daging. Ala wadomi ing ngatasé kayu landasan motong daging. Kayu yang biasanya digunakan untuk ganjel motong daging itu namanya al-wadomi. Bahasa Arabnya adalah wadomi. Wadu seneng sapa ida. Wadu seneng sapa al-ida. Wadu seneng sapa al-ida al-firara ing melayu. Wadu seneng sapa al-ida al-firara ing melayu. Fakadu mongko meh-meh sapa al-ida. Fakadu mongko meh-meh sapa al-ida hampir saja. Yagbituna iku kepingin sapa ida. Yagbituna iku kepingin sapa ida. Yagbituna iku kepingin sapa ida. Bihi kelawan firor. Bihi kelawan firor. Aslaa ing pira-pira anggota badan. Aslaa ing pira-pira gawuta badan. Aslaa ing pira-pira gawuta badan. Syalat kang munggah apa asla. Syalat kang munggah apa asla.
Salah kang munggah apa asla mal ikbani ing dalam sertane pira-pira manuk raja wali. Mal ikbani ing dalam sertane pira-pira manuk raja wali. Mal ikbani ing dalam sertane pira-pira manuk raja wali. Warrohomi lan manuk rohom. Wal wal warrohomi lan manuk rohom. Manuk rohom itu manuk apa? Burung apa? Pokoknya sejenis burung ya, sejenis burung yang memakan bangkai, itu namanya manuk rohom. Di zaman dulu ya, di zaman dulu setelah terjadinya perang ya, korban kan berjatuhan, banyak mayat-mayat yang bergelimpangan. Itu burung-burung seperti burung Raja Wali dan burung rohom berpesta menikmati korban-korban perang itu. Al-Faslu Samin. Al-Faslu Samin, fasal yang ke-8 dari Qasidatul Burdah, jelasakan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu di samping sebagai pemimpin spiritual, pemimpin untuk menjalankan ibadah kepada Allah, beliau juga pemimpin dalam segala hal. Pemimpin dalam perang, pemimpin dalam menata ekonomi umat, pemimpin dalam persatuan umat, itu semuanya dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan ya, dalam urusan peperangan kita mengenal seorang komandan perang yang sangat hebat, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jika dibandingkan dengan kemampuannya Rasulullah dalam memimpin peperangan yang gak ada apa-apanya. Makanya ketika Khalid bin Walid masih dalam keadaan kafir ya, bertemu dengan Kanjeng Nabi di perang Uhud, itu awalnya yang menang siapa? Yang menang adalah orang-orang mukmin ya. Hanya saja pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud sembrono lebih tertarik mengumpulkan ghanimah daripada mengikuti instruksinya Kanjeng Nabi. Itu seumpama pasukan yang berada di Bukit Uhud itu mau terus mengikuti instruksi Kanjeng Nabi, maka serangan balik dari Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya itu tidak akan terjadi. Kemenangan bisa diambil oleh orang-orang mukmin ya. Hanya saja karena kegoda dengan banyaknya ghanimah, dengan banyaknya harta rampasan perang yang tergeletak, akhirnya pasukan-pasukan yang berada di Bukit Uhud itu tergiur untuk mengumpulkan harta ghanimah, meninggalkan instruksinya Kanjeng Nabi untuk tetap terus berada di posnya sampai peperangan selesai. Nah, Khalid bin Walid ketika berhadapan dengan Kanjeng Nabi ya, sama-sama ngadu kecerdasan dalam strategi perang, yang menang adalah Kanjeng Nabi. Iku nuduhaken kalau kepemimpinannya Kanjeng Nabi itu kepemimpinan dalam segala hal, bukan hanya kepemimpinan dalam hal spiritualitas belaka, tapi kepemimpinan dalam segala hal. Ra'at qulubal ida ambau bisati kanab atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Kabar diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengagetkan hati musuh-musuhnya seperti auman singa yang mengagenkan sekelompok dari kambing ya, yang mengagenkan koloni kambing ya. Itu perumpamaannya demikian. Auman singa yang mengagetkan atine kambing-kambing yang sedang bergerombol itu sama dengan rasa kagetnya musuh-musuh Kanjeng Nabi ketika mendengar kalau Kanjeng Nabi itu diutus. Dari mana mereka tahu kalau Kanjeng Nabi itu diutus? Dari mana saja? Ada yang tahu bahwa Kanjeng Nabi itu diutus itu dari mempelajari kitab-kitab samawi, peninggalan nabi-nabi terdahulu ya. Peninggalan nabi-nabi terdahulu. Ada yang mengetahui diutusnya Kanjeng Nabi itu dari munajim, ahli perbintangan, ahli kahana, ahli perdukunan. Semuanya itu mengabarkan bahwa suatu saat itu bakal ada Rasulullah, bakal ada seorang utusan yang akan menutup yang menjadi pungkasan dari utusan-utusan sebelumnya. Nah, ketika mereka itu mendengar ya bahwa masa ini telah diutus seorang Rasul akhir zaman, hati mereka itu merasa kaget ya. Sebabnya apa? Sebab menurut ramalan atau kabar dari kitab-kitab Nabi terdahulu, Nabi akhir zaman itu akan menghancurkan atau menghilangkan ajaran-ajaran sesat yang dianut oleh kaumnya pada waktu itu. Makanya ya sebenarnya diutusnya Kanjeng Nabi, kebenaran risalah Kanjeng Nabi itu banget jelas ya, menggunakan apa saja. Kabar-kabar dari Nabi terdahulu ada, kabar-kabar dari perdukunan ahli perbintangan juga ada.
diperkuat juga dengan mukjizat, diperkuat juga dengan Al-Quran dan lain-lain juga ada. Sehingga kebenaran Kanjeng Nabi itu terang benderang seperti halnya jelasnya matahari di siang hari. Namun kenapa awal-awal Kanjeng Nabi itu diutus, awal-awal Kanjeng Nabi mengajak umatnya itu untuk menyembah Allah, tidak banyak yang mengikuti ajarannya, hanya sedikit saja dari orang-orang Quraisy yang mengikuti ajarannya. Kembali ke bait yang kemarin apa? Amu wasomu fa'ilanul basyairilam tusma wa barikatul indari lam tusyami. Karena buta mata ya, karena buta mata, telinganya tuli, sehingga mereka itu tidak bisa melihat kebenaran ajarannya Kanjeng Nabi, tidak bisa mendengar ya, tidak bisa mendengar kebenaran ajarannya Kanjeng Nabi ya. Jadi bukan kebenarannya itu yang salah, bukan, tapi orang yang menerimanya itu yang hatinya bermasalah, telinganya bermasalah. Mazal layal qahumu fi kulli mu'tarakin hatta haqabil qanalahman ala wadomi. Musuh-musuhnya Kanjeng Nabi selalu ketemu dengan Kanjeng Nabi di medan pertempuran, di medan peperangan. Ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi di medan peperangan itu, mereka seakan-akan daging yang berada di kayu landasan tukang potong daging. Jadi tahu ya, daging yang berada di atas kayu landasan potong daging itu berarti daging yang bagaimana? Daging yang sudah dicacah-cacah. Nah, keadaannya wong kafir, keadaannya musuh-musuh Kanjeng Nabi di medan peperangan itu seperti itu. Karena tombak dari Kanjeng Nabi ya, tombak dari pasukannya, musuh-musuh Islam itu diibaratkan seperti daging yang dicacah-cacah yang berada di atasnya kayu yang menjadi landasannya motong daging ya. Nah, salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu, ada 6 ini ya, ada 6 atau 5 dalam satu riwayat itu, ada 6 keistimewaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya, yaitu nusirtu birru'bi masyirata syahrin ya. Nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Ketika Kanjeng Nabi menghadapi musuh, itu musuh masih berjarak satu bulan perjalanan, itu mereka sudah dilandasi rasa takut ya. Gusti Allah menjatuhkan perasaan takut ke dalam hati musuh-musuh Kanjeng Nabi. Bahkan andaikan Nabi tidak memiliki pasukan pun, Kanjeng Nabi sendirian, perasaan takut musuh-musuh Kanjeng Nabi untuk menghadapi Kanjeng Nabi yang sendirian itu masih tetap ada nggih. Keterangan tenggene Bukhari, wa illam yakun ma'an nabi jaisyun. Meskipun Kanjeng Nabi itu sendirian, tidak bersama dengan bala pasukannya, tetap orang-orang yang ingin melawan Kanjeng Nabi di medan pertempuran, jarak perjalanan 1 bulan sudah diliputi rasa takut terlebih dahulu. Tapi ya bagaimana lagi ya, meskipun pasukan-pasukan musuh itu sudah diliputi rasa takut, karena instruksi dari komandannya harus terus berperang, ya terus berperang. Jadi perang, tapi sebenarnya dalam hatinya itu diliputi rasa takut. Sedangkan hati-hatine wong muslim itu tidak diliputi rasa takut, malah diliputi perasaan rindu mendapatkan derajat kesyahidan ya. Itulah perbedaan mental ya, pasukannya wong muslim dan pasukannya wong kafir yang ada di zaman dulu. Perbedaannya bukan hanya perbedaan dalam segi kuantitas jumlah pasukannya, enggak, tapi perbedaan yang paling menentukan dalam sebuah peperangan itu adalah perbedaan dalam mental pasukannya itu. Kalau mental pasukannya wong kafir sudah diliputi rasa takut terlebih dahulu, jarak perjalanan selama 1 bulan. Sedangkan wong muslim meskipun jumlahnya terbatas itu enggak ada sekalipun atine iku diliputi rasa takut, malah mereka tuh merindukan yang namanya mati syahid. Itulah mental muslim yang mungkin tidak dimiliki oleh umat muslim di zaman sekarang ya, karena umat muslim nanti di akhir zaman akan terkena penyakit yang namanya penyakit wahan. Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahatul maut. Senang dunia wedi mati. Senang dunia wedi mati. Nah, ini dah perasaan inilah yang menjadikan semangat jihad wong Islam dalam menyebarkan agama Gusti Allah, mbuiku lewat perang, mbuiku lewat adu argumen, mbuiku lewat apapun itu menjadi siut atine. Itu gara-garane terjangkit penyakit yang namanya penyakit wahan. Dan itu keberanian Kanjeng Nabi beserta pasukannya itu benar-benar terbukti di zaman dulu ya. Di zaman dulu
ketika wong-wong kafir ya, ketika wong-wong kafir ngelawan wong-wong muslim, jumlah pasukannya wong muslim yang lebih banyak itu jarang ya. Jarang ya, rata-rata setiap kali terjadi peperangan antara pasukan wong muslim karo pasukan wong kafir, yang lebih menang dalam jumlah pasukan adalah pasukannya wong kafir. Contoh ya yang paling nyata ini. Yang paling nyata adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bayangkan ya. 17 Ramadan siang-siang perang di padang pasir, cuacanya banget panas ya. Itu kalau peperangan itu tidak dilandasi oleh rasa keimanan yang betul, yang menancap dalam hatinya, iku wis mesti males. Sudah malas juga kalau sudah malas sudah mesti kalah. Itu jumlahnya pada waktu itu pasukan orang muslim berapa? 313. Sedangkan pasukan orang kafir berapa jumlahnya? 1000 ya, 1000 pasukan. Itu dari situ saja sudah kelihatan. Tapi Kanjeng Nabi menanamkan betul semangat jihad dalam pasukannya, bukan hanya sebatas menanamkan semangat jihad, tapi hitung-hitungan strategi perang. Itu juga perlu dipertimbangkan, karena dalam peperangan ya yang namanya al-harb itu khid'ah. Khid'ah itu artinya apa? Tipu daya. Dalam peperangan itu tidak ada yang namanya bohong. Yang ada hanyalah tipu daya. Itu betul-betul dipertimbangkan betul ya. Di samping menanamkan mental jihad yang tinggi kepada pasukannya, Kanjeng Nabi juga mempertimbangkan betul apa itu yang namanya khid'ah atau tipu daya dalam peperangan atau strategi peperangan ya. Salah satunya ketika Kanjeng Nabi asalnya pengen ya menempatkan pasukannya itu di satu tempat. Kemudian ada sahabat yang tanya kepada Kanjeng Nabi, ahadza manzilun anzalakahullahu, apakah ini adalah tempat sesuai dengan wahyu yang turun kepada engkau? Apakah ini adalah tempat yang mana engkau ditempatkan di tempat ini? Kemudian jawabannya Kanjeng Nabi, enggak, ini hanyalah pendapat saya. Kemudian salah satu seorang sahabat itu mengusulkan kepada Kanjeng Nabi untuk menempati tempat yang paling strategis, yaitu di dekat sumber air namanya Badar. Nah, itulah sebabnya perang dalam waktu ini dinamakan perang Badar. Nah, akhirnya karena pasukan muslim itu berada di dekat sumber air, maka pasukan muslim itu tanpa ada kekhawatiran kekurangan sumber air. Karena dalam peperangan itu di samping mental pasukan itu harus kuat, yang kedua adalah logistik bekal dalam perangnya itu juga harus lengkap. Nah, salah satu yang paling dibutuhkan dalam medan peperangan itu adalah sumber air, sehingga siapapun yang menguasai sumber air dalam peperangan itu bisa dipastikan mudah untuk mencapai kemenangan. Kemudian di tahun berikutnya terjadi perang yang namanya perang Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud itu juga sama, pasukannya wong muslim dengan pasukannya wong kafir juga selisihnya jauh. Berapa wong kafir? 3.000, sedangkan wong muslimnya hanya 1000, kemudian minus 300 wong munafik, jadi cuma 700 ya. Ini nunjukkan beberapa hal dari kepribadiannya Kanjeng Nabi. Yang pertama ya, Kanjeng Nabi dalam mengambil keputusan tidak lepas dari yang namanya musyawarah ya. Padahal andaikan Kanjeng Nabi itu langsung mendapatkan wahyu dari Gusti Allah lewat malaikat Jibril ya bisa. Tapi yang namanya wahyu itu ya, yang namanya wahyu turun itu bukan atas kehendaknya Kanjeng Nabi ya. Bukan atas kehendaknya Kanjeng Nabi, tapi atas kehendaknya Allah. Bisa saja Kanjeng Nabi itu pengen wahyu itu cepat turun, tapi Gusti Allah tidak menurunkan wahyu itu. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Menggunakan kecerdasannya sendiri lewat ijtihad ya. Itulah karena dalam lewat ijtihad itu ya, makanya lewat musyawarah Kanjeng Nabi ngambil beberapa pendapat sahabat yang dianggap lebih tepat ya, yang dianggap lebih maslahat untuk kepentingan umat Islam ini. Jadi bukan ya wis ini instruksinya wajib, tapi enggak, ada proses yang namanya musyawarah. Dalam perang Uhud juga demikian. Dalam perang Uhud itu usulannya Kanjeng Nabi, kita bertahan saja di Madinah ya.
bertahan saja di Madinah. Tapi para sahabat mengusulkan jangan bertahan, tapi tetap nyerang. Akhirnya Kanjeng Nabi dan pasukannya keluar dari Madinah. Kedua pasukan itu ketemu di kaki gunung yang namanya Gunung Uhud atau Bukit Uhud ya. Jadi enggak berdasarkan egonya sendiri masing-masing, tapi mengambil pendapatnya orang lain mana yang lebih maslahat lewat musyawarah. Intinya tadi ya, nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Itu keistimewaan yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Ketika siapapun yang berhadapan dengan Kanjeng Nabi, jarak perjalanan 1 bulan, musuhnya itu sudah diliputi perasaan takut terlebih dahulu ya, sudah kalah mental terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kalah mental, untuk menjatuhkan lawan secara realnya itu lebih mudah ya. Makanya dimanapun peperangan yang mana mentalnya umat muslim itu masih seperti ini, tidak mungkin terkalahkan. Waddul firara faqad yaghbitu nabihi asyalat ma'al ikbani warrahmi. Orang-orang kafir karena sudah diliputi perasaan takut bertemu dengan Kanjeng Nabi, berperang dengan Kanjeng Nabi, mereka menginginkan dengan lari itu anggota-anggota tubuh mereka diangkat oleh burung-burung pemangsa seperti burung Raja Wali dan juga burung rohom. Karena salah satu pemandangan yang mengerikan di zaman dulu itu ketika telah terjadi pertempuran satu sama lain, kemudian selesai, maka medan pertempuran itu menjadi tempat pestanya burung-burung pemakan bangkai ya. Makanya kemudian setelah Rasulullah diutus, karena Islam itu diutus untuk karomna Bani Adam, memuliakan betul Bani Adam, korban-korban perang dari kalangan wong muslim itu segera cepat dikuburkan tanpa harus disolati, tanpa harus dimandikan. Kenapa? Karena salah satu darajatus syahadah, orang yang matinya mencapai darajatus syahadah sebagai mati syahid dunia wal akhirah, salah satu keistimewaannya tidak perlu disolati dan juga tidak perlu dimandikan. Kenapa tidak perlu disolati? Karena orang mati syahid itu sudah langsung masuk surga, tidak perlu didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu, tidak perlu. Juga tidak perlu diganti dengan kafan yang baru, karena pakaiannya orang yang mati syahid itu sebagai saksi bahwa orang itu mati dalam keadaan syahid ya. Dan juga ya, makanya karena mental menangnya itu benar-benar terbangun, ditanamkan betul oleh Kanjeng Nabi. Para sahabat yang mati itu ya, yang mati dalam keadaan syahid, ketika ditanya apa keinginan mereka setelah wafat ini ya, setelah wafat apa keinginan mereka? Keinginannya adalah hidup lagi, perang lagi ya. Itu keinginannya para sahabat yang sudah wafat ya. Itu ya. Ada salah satu peperangan di mana Kanjeng Nabi itu pernah ngutus pasukan wong Islam hanya 3.000 orang di perang namanya perang Mu'tah. Pasukan Kanjeng Nabi itu hanya diutus berapa orang? 300 orang untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Itu kalau dihitung supaya bisa menang itu satu orang muslim itu harus bisa membunuh 60 orang kafir baru bisa menang. Namun realitanya bagaimana? Realitanya enggak ya. Realitanya yang terbunuh dari wong-wong muslim itu hanya di angka belasan ya. Para mu'arikh, para sejarawan mencatat dalam peristiwa perang Mu'tah itu meskipun jumlah wong-wong orang-orang Romawi itu jumlahnya 200.000, sedangkan orang-orang muslim itu jumlahnya 3.000, namun jumlah korban yang ada ya, jumlah korban di kedua belah pihak itu sangat jauh ya, lebih banyak di pihak orang-orang kafir, sedangkan di pihak wong muslim itu hanya di angka belasan ya, enggak sampai 20, hanya di angka belasan. Termasuknya siapa? Termasuknya Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Rawahah ya, 3 komandannya ini ya. Di dalam peristiwa perang Mu'tah itu juga salah satu khobar Kanjeng Nabi benar-benar jadi nyata, karena beliau ngabarakan kalau Zaid bin Harisah wafat, yang akan jadi pemimpin adalah Ja'far. Kalau Ja'far wafat, yang akan menjadi pemimpin adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah
wafat ya syahid, maka silakan kalian milih pemimpinnya sendiri ya. Itu Kanjeng Nabi sudah mengabarkan itu, dan betul 3 orang komandan ini benar-benar wafat mati syahid. Setelah 3 orang ini wafat, akhirnya orang muslim itu ngangkat pemimpin, yaitu siapa? Khalid bin Walid ya. Kemudian karena ya di berikutnya sebelum Rasulullah wafat ya, dalam keadaan Rasulullah masih dalam keadaan sakit itu, wis ya sudah memberangkatkan pasukan lagi atas kepemimpinan siapa? Putranya Zaid yang namanya Usama bin Zaid. Tapi karena pasukannya Usama bin Zaid itu di tengah perjalanan mendengar berita sakitnya Kanjeng Nabi, akhirnya tidak tega meninggalkan Kanjeng Nabi dalam keadaan sakit, akhirnya kembali lagi ke Madinah ya. Itu begitu gigihnya Kanjeng Nabi dalam menegakkan jihad ya. Karena tadi ya Rasulullah itu bukan hanya sebatas pemimpin dalam keagamaan, tapi pemimpin dalam segala hal, pemimpin dalam urusan duniawiyah dan juga pemimpin urusan dalam ukhrawiyah. Tamdil layali, tamdi lewat alayali opo piro-piro wengi, tamdi lewat alayali opo piro-piro wengi, walayadruna lan orang ngerti sopo al-ida, walayadruna lan orang ngerti sopo al-ida, iddataha ing wilangane layali, iddataha ing wilangane al-layali, malam takun ing dalam selagine ora ana opo al-layali, malam takun ing dalam selagine ora ana sopo opo al-layali, min layalil asyuri, iku tetep saking piro-piro wengine piro-piro bulan, min layalil asyuri, iku tetep saking piro-piro wengine piro-piro bulan, al-hurumi kang mulia-mulia, ka'anna maddinu koyok-koyok sak temene agama, doifun iku tamu, halakang manggon opo doif, sahatahum ing halaman umae utawa pelatarane sahabat, bikul likormin kelawan saben-saben sertane saben-saben wong kang kendel, korimi kang kendel, ilalahmil ida maring daginge piro-piro musuh, musuh. Ya juru narik opo doif, bahro khamisin ing wadya bala kang kaya segara, fauqa sabihatin ing dalem dhuwure jaran kang santer mlayune, fauqa sabihatin ing dalem dhuwure jaran kang santer mlayune, yarmi mbalang opo doif ya. Dalam ada yang bacanya apa? Tarmi ya. Iya apa enggak? Biasanya kalian bacanya tarmi apa yarmi? Tak biasanya ya. Itu sing bener pakai ya. Sebabnya apa? Itu domirnya kembalinya ke doif ya, mudzakkar. Yarmi mbalang opo doif, bimaujin kelawan serangan kang kaya ombak, minal abdoli saking pira-pira wong kang kendel, multatimi
kang saling memukul, multatimi kang saling memukul utawa kang ngombak ya. Multatimi kang ngombak utawa saling memukul ya. Kan yang namanya ombak itu ya ketika air laut itu ngombak biasanya kan diikuti oleh ombak di belakangnya terus begitu ya. Multatimi kang saling memukul atau ngombak. Mingkul limuntadibin saking saben-saben wong kang nyembadani. Mingkul limuntadibin saking saben-saben wong kang nyembadani. Mingkul limuntadibin saking saben-saben wong kang nyembadani lillahi maring Allah. Muhtasibi kang golek ganjaran. Muhtasibi kang golek ganjaran. Yastu nyerang ya. Yastu kang nyerang apa muntadib. Muntadib. Bimustaksilin kelawan alat kang ngilangaken. Bimustaksilin kelawan alat kang ngilangaken lil kufri maring kekufuran mustolimi kang rusak tamdil layali walayadruna iddataha malam takun min layal ashuril hurumi. Karena saking dahsyatnya serangan dari Kanjeng Nabi dan para sahabatnya sampai musuh-musuh Kanjeng Nabi itu tidak bisa membedakan serangan ini sudah berlangsung selama 1 bulan atau 1 tahun. Itu saking dahsyatnya serangan dari Kanjeng Nabi dan juga wong Islam dan juga para sahabatnya sampai para musuh-musuhnya itu tidak bisa membedakan kita ini perang ini sudah selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Baru ketika memasuki Ashurul Hurum mereka ingat kembali perangnya itu sudah beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Kenapa? Karena ketika sudah memasuki Ashurul Hurum ya, itu adalah bulan yang diharamkan untuk perang, bulan istirahat dari perang itu Ashurul Hurum itu, sehingga antara wong muslim dan juga wong kafir sama-sama menahan diri untuk tidak saling menyerang. Nah, dalam masa ini kan masa-masa istirahat. Dalam masa-masa istirahat tidak saling menyerang inilah wong-wong kafir baru mengingat kembali mereka ini berperang dengan Kanjeng Nabi itu selama beberapa bulan, selama beberapa tahun. Ka'annama dinu daifun halasahatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Seakan-akan agama Islam adalah tamu ya, yang sedang bertamu di halaman rumahnya para sahabat. Nah, yang namanya tamu, sebagai penghormatan kita kepada tamu, tentu kita nyuguhi berbagai macam suguhan kepada tamu itu supaya tamu itu merasa betah di rumah kita. Nah, suguhannya karena tamu ini adalah agama Islam, apa yang perlu kita suguhkan? Yang perlu kita suguhkan adalah para pemberani yang menyerang daging-dagingnya musuh ya. Itu indahnya bahasa Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri dalam muji para sahabat. Dalam pasal yang ke-6 ini ya. Dalam pasal yang ke-6 ini beliau itu bukan hanya muji Kanjeng Nabi, tapi juga muji para sahabat-sahabatnya. Dalam peperangan para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi tidak mengenal yang namanya malas ya, enggak mengenal yang namanya mengeluh, dan juga tidak mengenal yang namanya kalah meskipun jumlah pasukannya sedikit ya. Adapun dalam perang Uhud itu ya, kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah itu kemudian sudah diampuni oleh Gusti Allah. Ya jurru bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimaujin minal abdali multatimi. Agama Islam membuat para sahabat ya, ketika menyerang itu seperti gemuruhnya ombak di atas kuda yang berlari kencang, yang menyerang seperti halnya ombak. Yang dilakukan penyerangan itu dilakukan oleh orang-orang yang pemberani. Itu yaitu diibaratakan serangan perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya.
baik kala jumlah ya, baik kala jumlah atau pasukannya lebih banyak ya. Sing penting dalam peperangan itu jangan sampai jangan sampai timbul perasaan sombong dalam hatine kalau jumlah pasukannya itu lebih banyak. Karena jumlah pasukannya itu lebih banyak sampai ini perasaan pasukan kita yang sebanyak ini tidak mungkin kalah oleh pasukan yang jumlahnya sedikit ya. Itu betul-betul ya, perasaan seperti ini diuji oleh Gusti Allah dalam perang Hunain ya. Dalam perang Hunain setelah peristiwa Fathu Makkah, pasukannya Kanjeng Nabi banyak, sekitar 120.000 orang. Kemudian ya suku Hawazin dan juga Sakif itu kemudian membuat aliansi, membuat persatuan supaya pengaruh Islam itu tidak merembet ke daerah-daerah sekitar Makkah, tidak mengganggu penyembahan berhala yang dilakukan oleh kabilah Hawazin dan juga Sakif ya. Akhirnya karena wong mukmin pada waktu itu dihantui ya, utawa dihinggapi perasaan sombong gara-gara jumlahnya banyak, akhirnya mereka itu tidak waspada. Mereka tidak sadar bahwa kabilah Hawazin itu telah menyediakan perangkat di lembah sempit untuk menyerang secara mendadak. Akhirnya karena secara mendadak, mereka dalam keadaan tidak siap, akhirnya banyak sahabat yang lari ya. Nah, dalam keadaan sahabat banyak yang lari inilah Kanjeng Nabi memperlihatkan bahwa beliau memang benar-benar seorang komandan perang yang sesungguhnya. Dalam keadaan para sahabatnya yang mundur, Kanjeng Nabi sama sekali tidak mundur sama sekali. Nah, saat itulah ada sahabat yang memperingatkan ya, bahwa Kanjeng Nabi memperingatkan bahwa mereka itu siapa. Akhirnya mereka itu tersadar, kemudian melakukan serangan balik, baru bisa mendapatkan kemenangan dalam perang itu. Namanya perang apa? Perang Hunain ya. Kadang disebut dengan perang Hunain, kadang disebut perang Hawazin, kadang disebut dengan perang Autos. Makanya yang menjadi tolak ukur kemenangannya sahabat dalam jihad itu bukan keunggulan dalam jumlah pasukan, bukan, tapi keunggulan dalam mental menangnya itu. Mingkul limuntadibin lillahi muhtasibi yastu bimustasilin kufri mustalimi. Kenapa serangannya sahabat itu bisa dahsyat ya, bisa begitu dahsyat? Sebab serangan yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, orang-orang yang perangnya itu bukan mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang, bukan, tapi orang-orang yang perangnya benar-benar merindukan mati dalam keadaan syahid ya. Itulah yang menjadi modal utamanya para sahabat pada waktu itu. Dan itu benar-benar terbukti ya. Zamannya Kanjeng Nabi ya, zamannya Abu Bakar, zamannya Khulafaur Rasyidin itu nggak ada ya yang namanya pasukan resmi negara, itu tidak ada. Nggak ada pasukan resmi negara, itu tidak ada. Beda dengan negara besar di sekitarnya, yaitu Ar-Rum dan juga Persia. Yang namanya pasukan Romawi dan juga pasukan Persia, itu masing-masing dari mereka itu punya pasukan khusus, pasukan yang memang disediakan, memang mengabdi untuk negara, disiapkan untuk perang ya. Murtazikoh istilah fakihnya ya. Orang pasukan-pasukan yang namanya tercatat dalam pasukan penerima gaji, ada gajinya, setiap bulan digaji. Nah, pasukannya Kanjeng Nabi, begitu juga pasukannya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Sayyidina Ali, itu tidak ada pasukan resmi negaranya, itu nggak ada. Pokoknya begitu ada seruan jihad itu diumumkan di pasar-pasar, silakan yang ingin berperang silakan ya, yang tidak bersedia juga silakan ya. Jadi kalau yang bersedia ini nanti kemudian dikumpulkan ya, jumlahnya berapa, nanti baru ditentukan komandannya siapa, strateginya siapa, secara dadakan ya. Jadi belum tahu ya, pada waktu itu belum tahu pasukan itu jumlahnya berapa yang bersedia. Pokoknya anggar ada undangan perang, ada undangan jihad, siapa yang bersedia, baru setelah mereka berkumpul baru diketahui jumlah pasukan secara pastinya berapa ya. Itu zamannya Kanjeng Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin setelahnya. Tapi ya tadi berapapun jumlah pasukan yang terkumpul, karena mentalnya itu adalah mental mati syahid, merindukan mati syahid, akhirnya berapapun pasukan yang terkumpul tetap diberangkatkan dalam perang ya. Beda sekali dengan
kerajaan Persia dan Romawi yang namanya pasukan perang itu memang benar-benar resmi, pasukan resmi negara. Sedangkan Al-Khulafaur Rasyidin tidak punya pasukan resmi negara. Pasukan reguler negara itu tidak punya. Yang ada pasukan-pasukan yang baru saja beberapa waktu yang lalu dikumpulkan untuk diberangkatkan perang. Skill perangnya dari mana ya? Dari sukunya masing-masing, bukan dari negara, bukan ya. Kalau orang-orang Persia dan juga orang Romawi, mereka dilatih perang, skill perangnya dari siapa? Dilatih oleh negara. Kalau wong-wong Islam pada waktu itu enggak. Memang setiap laki-laki dari setiap kabilah punya kemampuan perang itu merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena yang berlaku di zaman sebelum Kanjeng Nabi diutus itu adalah hukum rimba. Apa hukum rimba? Yang kuat menindas yang lemah ya. Yang kuat menindas yang lemah. Makanya setiap anak laki-laki diwajibkan, sudah menjadi keharusan untuk menguasai skill perang sehebat-hebatnya. Nah, begitu Kanjeng Nabi diutus, skill perang dari setiap laki-laki ini sudah benar-benar terlatih ya. Dari mana latihnya? Dari sukunya masing-masing, dari kabilahnya masing-masing. Hatta godat sehingga dadi millatul islami apa agama Islam. Millatul islami apa agama Islam. Wahya utawi millatul Islam. Bihim kelawan sahabat. Mimba di gurbatiha. Saking sakwise asinge millatul Islam. Mausulatar rohimi iku den sambung sanae. Mausulatar rohimi iku den sambung kesanaane. Kefamiliane. Makfulatan hale den rekso abadan ing dalam saklawase minhum saking sahabat bi khairi abin kelawan luwih bagus-bagusnya bapak wa khairi ba'lin lan luwih bagus-bagusnya suami falam taitam mongko ora bakal dadi yatim apa millatul Islam walam taimi lan ora dadi randa apa millatul Islam ora dadi janda apa millatul Islam. Humul jibalu hum utai sahabat al jibalu iku koyok pira-pira gunung. Hum utai sahabat al jibalu iku koyok pira-pira gunung. Fasal mongko takono sapa sira. Anhum saking sahabat musadimahum ing wong kang nyerang sahabat. Madzaro'au. Biasanya kita bacanya apa? Madzaro'a apa madzaro'au? Madzaro'a. Karena domirnya itu kembalinya ke musadimah, bukan ke sahabat. Madza ing opo ro'a ningali sapa musadimahum minhum saking sahabat fi kulli mustadami ing dalam saben-saben peperangan.
hatta godat millatul islami wahya bihim mimba di gurbatiha mausulata rahimi. Karena kesemangatan sahabat dalam melaksanakan jihad sehingga menjadikan agama Islam itu yang asalnya asing begitu ya sekarang begitu terkenal, sanaknya begitu tersambung dengan orang-orang yang masuk Islam di era setelahnya ya. Iki nuduhaken jihad yang dilakukan oleh sahabat ya itu dalam rangka apa? Dalam rangka nyebarakan agama Islam. Dan ya ketika para sahabat itu nyebarakan agama Islam lewat jihad, itu sebelumnya bisa tawarkan terlebih dahulu mau masuk Islam apa enggak. Kalau enggak mau masuk Islam, tawaran yang kedua yus jizyah, dikon bayar pajak atau jizyah. Nah kalau kedua yang enggak mau, maka jalan terakhir adalah yang ketiga yaitu jihad. Nabi barokati semangatnya jihad para sahabat itu agama Islam yang asalnya asing di Mekah, di luar Mekah, di wilayah-wilayah yang diduduki Persia dan Romawi, akhirnya agama Islam itu diikuti oleh orang-orang yang di tempat itu ya, di Mekah, Madinah, di wilayah-wilayah yang dulunya diduduki Persia dan juga Romawi. Itu berkahnya siapa? Berkah jihad yang dilakukan oleh para sahabat. Nah nanti ketika nenggone akhir zaman itu Islam itu akan kembali asing. Awal Kanjeng Nabi mendakwakan Islam itu dianggap asing. Kemudian agama Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, Islam itu dianggap tidak asing. Nah nanti di akhir zaman ya, kayak sekarang ini akhir zaman, Islam itu akan dianggap sebagai agama yang asing. Tapi asing zaman akhir dengan asing di zaman Kanjeng Nabi itu sangat berbeda ya. Makanya bada al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatubalil ghuraba ya. Islam itu awalnya adalah asing, wa sayaudu ghoriban, dan suatu saat itu akan kembali asing. Fatubalil ghuraba ya, maka beruntunglah orang-orang yang termasuk bagian dari orang-orang asing. Apa maksudnya? Dalam hadis itu bada al Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba. Itu ada kata-kata ghoriban dua. Pada nakiroh ya. Kemarin ketika ada dua isim nakiroh diulang-ulang, berarti isim nakiroh yang kedua maknanya beda dengan isim nakiroh yang pertama ya. Ada ghoriban dua, berarti ghoriban yang kedua iku isinya berbeda dengan ghoriban yang pertama. Kalau ghoriban yang pertama itu asing ketika Kanjeng Nabi pertama kali mendakwahkan Islam kepada umat kafir pada waktu itu. Karena pada waktu itu mereka itu sudah memiliki kepercayaan sendiri-sendiri, sudah punya sesembahannya sendiri, yaitu penyembahan berhala. Ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah api dan sesembahan yang lainnya. Sehingga karena mereka itu punya ajaran penyembahan sendiri, begitu mereka diajak memeluk Islam, maka agama Islam itu dianggap sebagai agama yang asing. Setelah peristiwa Fathu Makkah itu dibuka, bisa menerima Islam secara banyak ya, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam secara sukarela. Akhirnya Islam itu tidak dianggap lagi sebagai agama yang asing. Nah mulai dari situ agama Islam itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, ke daerah-daerah yang dikuasai oleh orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi. Islam tidak lagi dianggap sebagai agama yang asing mulai dari situ. Nah nanti di akhir zaman kayak zaman kita ini, Islam itu dianggap sebagai agama yang asing kembali. Tapi asing bukan dalam segi jumlah, asing bukan dalam segi jumlah penganutnya, bukan, tapi asing dalam segi orang yang mau berpegang teguh dengan ajarannya sendiri. KTP-nya banyak ya, tapi lihat ya prosentase yang mau sholatnya berapa, prosentase yang mau melaksanakan zakatnya berapa, prosentase yang mau melaksanakan syariat Islamnya berapa. Itulah wujud asing Islam di akhir zaman ya. Jadi asing tinggal kita orang, makanya dikatakan fatu balil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing itu. Karena kalau orang-orang asing yang pada kata-kata ghoribun yang kedua, artinya adalah
orang-orang asing yang dianggap asing karena gelem ya mau mengamalkan ajaran Islam yang sesungguhnya, gelem sholat, gelem puasa dengan sak bener-benernya puasa, gelem zakat dan sak terusnya, itu dianggap orang yang asing. Lah kita kan banyak semono akeh wong sholat, masa dikatakan asing? Ya coba lihat ya prosentasenya berapa, yang sholat dengan yang tidak sholat lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak sholat. Yang zakat dengan yang tidak zakat lebih banyak yang tidak zakat. Itu bentuk ya, itu bentuk keasingan ajaran Islam di akhir zaman ya. Makfulatan abadan minhum bi abin wa ba'lin falam taitam walam taimi ya. Agama Islam selamanya akan dijaga dengan sebaik-baiknya ayah dan akan dijaga dengan sebaik-baiknya seorang suami, maka agama Islam itu tidak akan menjadi yatim dan tidak akan menjadi janda. Artinya apa? Agama Islam itu diibaratkan ya, diibaratkan dalam asuhan seorang ayah, yaitu siapa? Kanjeng Nabi. Dan juga diibaratkan agama Islam itu adalah seorang perempuan yang diasuh yang dilindungi oleh seorang suami, yaitu Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu ya kemudian kesemangatan dalam menyebarkan agama Islam itu, mental jihadnya itu ditanamkan kepada para sahabatnya. Para sahabat menanamkan kekuatan itu kepada tabiin menanamkan itu kepada tabiin dan seterusnya. Karena itulah agama Islam itu akan terus abadi, tidak akan pernah tergantikan ya, nggak akan bisa diganti, tidak akan bisa diganti. Beda dengan syariat-syariat Nabi terdahulu, karena agama Islam itu nabinya adalah akhir zaman, tidak akan ada nabi lagi, sehingga tidak mungkin terjadi yang namanya naskhu, nggak mungkin terjadi yang namanya pergantian syariat Islam. Nah, ketika Rasulullah wafat bagaimana? Kalau Rasulullah wafat, ya diganti, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin wafat, diganti oleh para ulama-ulama yang lainnya, sehingga ajaran Islam itu akan terus abadi. Sekalipun ada orang yang pengen menggantinya, sudah mesti ketahuan ya. Karena keasliannya Quran itu ya, keasliannya Quran itu sudah menjadi jaminan, sudah dijamin oleh Gusti Allah. Siapapun yang pengen merubah Quran itu wis mesti ketahuan ya. Rubah saja, ganti titiknya siji saja, satu saja titiknya dihilangkan, pasti ketahuan ya. Nah, ini beda dengan ajaran-ajaran kitab samawi yang sebelumnya, itu sekarang dirubai kabeh ya. Kitab Injil asli apa enggak sekarang? Enggak. Kitab Taurat juga tidak ya. Makanya itulah yang membedakan syariat Kanjeng Nabi karo syariat Nabi sebelumnya. Kalau syariat Nabi sebelumnya, musuh utama syariat Nabi sebelumnya itu siapa yang menjadi musuh utama? Ya tokoh-tokoh agamanya sendiri. Karena siapa yang mengubah kitab-kitab samawi itu siapa? Ya tokoh-tokohnya sendiri. Yang rubah kitab Taurat siapa? Ya para rahib-rahibnya sendiri, rahib-rahib Yahudi itu. Yang rubah kitab Injil siapa? Ya orang-orang pendeta-pendeta Nasrani itu sendiri. Bukannya tokoh agama itu menjaga keaslian agama itu, tapi mereka malah merubah keaslian agamanya itu sesuai selera mereka sendiri. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madaro aminhum fi kulli mustadami. Para sahabat itu diibaratkan gunung dalam segi apa nih? Dalam segi kekuatan dan juga dalam segi sabar. Jika kamu tidak percaya bahwa kesabaran atau kekuatannya sahabat itu diibaratkan gunung, maka tanyalah orang yang pernah berperang melawan sahabat ya. Apa yang mereka lihat dari sahabat di setiap serangan itu ya. Jadi bukan tidak perlu bertanya pada para sahabatnya, tapi bertanyalah pada orang-orang yang dilawan oleh sahabat, orang-orang yang pernah melawan sahabat. Minta pendapat mereka, minta komentar mereka mengenai sahabat itu bagaimana. Yang jelas ya, dalam semangat jihad, kesabaran mereka diibaratkan kesabarannya, kekokohannya gunung ya. Yang namanya perang itu enggak cuma sehari dua hari, tapi ya selama berbulan-bulan. Orang yang bertahan dalam situasi perang selama berbulan-bulan itu tidak mungkin kalau bukan orang yang mentalnya kuat, kesabarannya juga kuat, mentalnya kuat dan sabarnya kuat, seperti kokoh dan kuatnya gunung. Wasal lantakono sapa sira. Wasal lantakono sapa sira Hunainan ing
Hunain. Wasal takono sapa sira Hunainan ing lembah Hunain. Karena Hunain itu nama sebuah lembah. Di tempat itulah orang-orang muslim itu disergap di tempat celah yang sempit, mereka tidak menyadari adanya pasukan yang bersembunyi. Wasal takono sapa sira Hunainan ing lembah Hunain. Wasal lan takono sapa sira Badron ing Badar. Wasal lan takono sapa sira Uhudan ing Uhud. Fusulu hatfin utawi piro-piro tahun kematian. Fusulu hatfin utawi piro-piro tahun kematian. Lahum kedua Hunainan Badron Uhudan. Lahum kedua Hunainan Badron Uhudan adha ikulwi banget. Adha ikulwi banget minal wakhomi tenimbang saking wabah. Minal wakhomi tenimbang saking wabah. Minal wakhomi tenimbang saking wabah ya. Jika tidak percaya mengenai kekuatan sahabat, maka tanyalah lembah Hunain, tanyalah Badar, tanyalah Uhud. Korban yang jatuh dari pihak wong kafir itu lebih banyak daripada korban yang disebabkan oleh wabah ya. Biasanya kalau wabah ya zaman dulu ada yang namanya wabah. Kalau wabah itu biasanya disebabkan oleh cuaca yang memburuk, sehingga orang itu pagi sakit, sore mati, pagi sakit, sore mati, seperti itu terus. Dan banyak korban yang berjatuhan, termasuknya adalah ta'un ya. Karena ketika wabah itu sudah menimpa satu daerah, maka orang-orang yang berada di dalam wabah, orang-orang yang berada di wilayah zona merah wabah ini ya hampir bisa dipastikan semuanya mati kalau wabahnya itu nggak hilang. Makanya orang dari luar nggak boleh masuk ya, karena kalau dia masuk berarti sama saja dia bunuh diri. Nah korban yang jatuh sebab wabah itu justru lebih sedikit daripada korban yang jatuh sebab perang yang di Hunain, Badar dan juga Uhudan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan serangan yang dilakukan oleh sahabat kepada musuh-musuhnya itu sangat dahsyat ya, sampai-sampai menyebabkan jumlah korban perang dari musuh-musuhnya itu lebih banyak daripada jumlah korban yang dari wabah ya. Iku nuduhaken apa? Kekuatan dan juga mental kuatnya seorang sahabat. Al-musdiril bidi ing piro-piro wong kang balekaken piro-piro pedang kang putih. Al-musdiril bidi ing wong kang balekaken piro-piro pedang kang putih. Al-musdiril bidi ing piro-piro wong kang balekaken piro-piro pedang kang putih. Humron hale abang ba'dama warodat ing dalem sakwise oleh tumeka apa albid. Ba'dama warodat ing dalem sakwise oleh tumeka apa albid minal ida saking pira-pira musuh. Minal ida saking pira-pira musuh kula muswadin ing saben-saben rambut kang ireng. Kula muswadin ing saben-saben rambut kang ireng minal limami saking pira-pira rambut kang lewati ing minal limami saking pira-pira rambut kang lewati cuping telinga gini ya. Wal katibina lan pira-pira wong kang nulis. Minal limami saking pira-pira rambut kang liwati cuping telinga. Wal katibina lan pira-pira wong kang nulis bisumril khatti kelawan pira-pira tombak kayu khat. Bisumril khatti kelawan pira-pira tombak kayu khat. Bisumril khatti kelawan pira-pira tombak kayu khat. Mata rokat orang ninggal aklamuhum apa pira-pira pucuk tombake sumril khat. Aklamuhum apa pira-pira pucuk tombake al katibina
Aklamuhum apa pira-pira pucuk tombae al-katibina, aklamuhum apa pira-pira pucuk tombae al-katibina, harfa jismin ing pinggire awak utawa pucuke awak, harfa jismin ing pinggire awak ghairu munajimi, hale orang labeti, hale orang labeti, hale orang labeti. Syakis silahi, syakis silahi hale wong kang landhep senjatane, syakis silahi hale wong kang landhep senjatane. Lahum iku tetep kedua sahabat, lahum iku tetep kedua sahabat sima utawi tanda, sima utawi tanda utawa tetenger, tumayyizu kang beda akan apa sima, tumayyizu kang beda akan apa sima, hum ing sahabat, hum ing sahabat. Wal wardu utawi bunga mawar, wal wardu utawi mawar, wal wardu utawi mawar. Yamtazu, yamtazu iku dadi beda apa al wardu, wal war alwa, yamtazu iku dadi beda apa al wardu, yamtazu iku dadi beda apa al wardu, bisima kelawan tanda, bisima kelawan tanda, minas salami saking tanduran salam, minas salami saking tanduran salam ya, atau minas salami saking kembang salam. Salah satu pujian beliau ya, salah satu pujian beliau kepada para sahabat adalah setiap kali sahabat ya, setiap kali sahabat mengeluarkan pedang ya, setiap kali sahabat menebaskan pedang ke lehernya musuh, maka pedang itu akan kembali, akan dikembalikan ke dalam wadahnya dalam keadaan merah ya. Merah karena apa? Karena mengenai sasaran sabetan pedangnya itu. Setiap kali sahabat itu mengeluarkan pedang yang berwarna putih, maka pedang itu akan dikembalikan lagi kepada wadahnya dalam keadaan berwarna merah, menebas rambut hitamnya pasukan musuh. Ini ada kata-kata muswaddin minal imami. Iku nuduhaken apa? Nuduhaken orang yang mereka bunuh bukanlah orang-orang yang tua, bukan, tapi orang-orang yang masih muda. Wal katibina bismil khatimah tarokat aklamuhum harfa jismin ghairu munajimi ya. Setiap kali para sahabat itu melemparkan tombak, maka ujung-ujung tombaknya tidak menyisakan bekas sama sekali. Artinya setiap kali tombak para sahabat itu dilemparkan ke arah musuh, maka tidak ada bagian pinggirnya musuh kecuali akan ada bekas sabetannya tombaknya para sahabat ya. Artinya apa? Artinya lemparannya tombaknya para sahabat itu tidak pernah melenceng, tidak pernah meleset ya. Itu beberapa pujiannya beliau mengenai sahabat. Ini bukan hanya sebatas pujian ya, tapi memang nyata kemampuan olah senjatanya para sahabat itu benar-benar terlatih ya, bukan hanya sebatas angger ngelempar sing penting kena, enggak, tapi benar-benar presisi, benar-benar dipertimbangkan betul, enggak hanya angger-anggeran, enggak ya. Ada salah satu sahabat itu ya yang namanya apa? Wahsy. Tahu Wahsy? Orang yang pada peristiwa perang Uhud membunuh Hamzah ya. Setelah itu beliau masuk Islam ya tentu jadi sahabat. Akan tetapi karena Kanjeng Nabi itu masih merasa sedih dengan kematian Hamzah, akhirnya beliau ngomong pada Wahsy itu, kalau kamu bisa berpaling dari saya di setiap jika kamu bisa memalingkan wajah kamu dari saya, maka berpalinglah. Jadi setiap kali Kanjeng Nabi itu ada di satu tempat, Wahsy mesti sembunyi. Supaya apa? Supaya keberadaannya Wahsy itu tidak menyakiti perasaannya Kanjeng Nabi. Itu orang yang ahli betul dalam melemparkan tombak. Karena begitu sayyidnya ya, yang namanya Hindun itu ngomong kepada Wahsy, kamu merdeka ketika kamu bisa membunuh Hamzah. Harapan terbesar seorang budak itu bukan memiliki perhiasan, bukan memiliki tanah, bukan, tapi harapan terbesar budak itu adalah merdeka. Begitu ada peluang merdeka dengan membunuh Hamzah, maka setiap hari dia latihan melemparkan tombak itu. Tujuannya apa?
ya tujuannya untuk membunuh Hamzah itu. Begitu Hamzah terbunuh, kemudian Hindun ya meluapkan rasa dendamnya, anggota bagian dalamnya Hamzah itu diambil, kemudian dikunyah, dilepehkan lagi. Nah itu kemudian setelah itu Wahsy nyesel ya begitu, nyesel, akhirnya kemudian ia gunakan kemampuan tombaknya itu untuk berjuang di jalan Allah. Puncaknya ketika dalam peristiwa Waqatul Yamamah, ketika peristiwa Waqatul Yamamah, perang antara pasukannya Abu Bakar dengan Musailamah Al-Kadzab, Wahsy berhasil melemparkan tombak itu tepat mengenai dadanya Musailamah Al-Kadzab, dan beliau tuh dahulu begini ya, dengan tombak ini saya membunuh sebaik-baik manusia, siapa? Hamzah. Dan sekarang dengan tombak ini saya membunuh sejelek-jeleknya manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Tuh dilai karya Hanasli. Allah alam. Al-Fatihah. Ya Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.